Pernahkah kamu berpikir, dapatkah bahan alami menggantikan indikator sintesis yang biasa kita gunakan di laboratorium? Pada video kali ini, kita akan menguji kehebatan bunga telang, si bunga ungu yang bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dalam percobaan titrasi. Bunga telang yang memiliki nama ilmiah Clitoria ternatea mengandung senyawa utama antosianin, yaitu pigmen flavonoid yang bertanggung jawab atas warna biru keunguan yang khas. Antosianin ini bersifat pH sensitif, yang artinya warna larutan ekstraknya akan berubah sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasaan larutan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai indikator alternatif yang alami dan ramah lingkungan untuk titrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Aprilia Jasminta Rukmawati, NIM 230406034 dan rekan-rekan saya Syarifah Nurul Suraya dengan NIM 23040600038 dan saya Mera Nirma Wastiwati dengan NIM 230406033 dan terakhir saya Thaifatul Munawwaroh dengan NIM 230406040. Pada video kali ini, kami melakukan praktikum titrasi asam basa untuk membandingkan penggunaan indikator fenolfetalin dengan indikator alami dari bunga telang. Selamat menyaksikan! Alat yang diperlukan antara lain buret ukuran 50 ml, statif dan klem, Erlenmeyer, pipet volume ukuran 5 ml, bol pipet, corong kaca, beker gelas, dan pipet tetes. Untuk bahan yang dibutuhkan antara lain larutan HCl 0,1 normal sebanyak 100 ml, larutan NaOH yang belum distandarisasi sebanyak 250 ml, larutan asam asetat dengan kadar 1% sebanyak 50 ml, larutan asam oksalat 0,1 normal sebanyak 25 ml, indikator fenolfetalin, dan indikator alami dari ekstrak bunga telang. Ekstraksi indikator bunga telang dilakukan dengan maserasi bubuk bunga telang kering dalam etanol 95% selama 3 hari. Karena pada proses ini ekstrak tidak dipekatkan, maka yang digunakan adalah ekstrak yang mengendap pada bagian bawah wadah. Karena larutan NaOH merupakan larutan standar sekunder, sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi. Standarisasi NaOH menggunakan larutan asam oksalat sebanyak 5 ml sebagai larutan standar primer. Indikator yang digunakan adalah fenolfetalin sebanyak 2 tetes. Hasil dari titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi NaOH yang akan dipakai dalam semua percobaan. Pada titrasi menggunakan indikator fenolfetalin menunjukkan titik ekivalen dengan perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi merah muda. Dari hasil standarisasi didapatkan konsentrasi NaOH sebesar 0,1149 normal. Selanjutnya, dilakukan titrasi asam kuat yaitu larutan HCl menggunakan indikator fenolfetalin. Pada awalnya, larutan terlihat tidak berwarna karena fenolfetalin memang tidak menunjukkan warna dalam kondisi asam. Seiring penambahan larutan NaOH, pH larutan akan mulai naik. Tepat pada saat larutan mencapai pH sekitar 8,2, indikator fenolfetalin akan bereaksi dan larutan pun berubah menjadi warna merah muda. Perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda ini menandakan tercapainya titik akhir titrasi. Selanjutnya, kita beralih ke indikator alami dari ekstrak bunga telang. Saat ekstrak bunga telang diteteskan ke larutan HCl yang bersifat asam, larutan langsung berubah menjadi warna merah muda. Hal ini terjadi karena antosianin yang terkandung dalam ekstrak bunga telang berada dalam bentuk flavilium di pH rendah,
yang memberikan warna merah atau warna merah muda. Selanjutnya, larutan HCl ini dititrasi menggunakan larutan NaOH. Seiring pH meningkat, warna larutan pun ikut berubah dari warna merah muda menjadi ungu. Hal ini menandakan bahwa pH mulai naik di mana struktur papilium mulai berubah menjadi bentuk hemiketal atau chalcone. Selanjutnya, warna larutan akan berubah menjadi biru yang menandakan bahwa pH mendekati netral dan antosianin dalam bentuk quinonodial anion. Setelah itu, larutan akan berubah warna menjadi biru kehijauan yang menandakan bahwa titik titrasi telah tercapai dan pH menjadi basah, yang mana struktur antosianin membentuk kompleks anion yang stabil di pH tinggi. Perubahan warna yang terjadi adalah akibat perubahan struktur kimia antosianin sesuai dengan jumlah ion H+ dalam larutan. Setelah melakukan titrasi dengan dua indikator yang berbeda, yaitu dengan indikator sintesis fenolfetalin dan indikator alami dari bunga telang, sekarang mari kita bandingkan hasilnya. Pada titrasi pertama dengan fenolfetalin, rata-rata volume NaOH yang digunakan adalah 4,65 ml. Sedangkan pada titrasi kedua dengan bunga telang, rata-rata volume NaOH sedikit lebih tinggi, yaitu 4,75 ml. Namun, selisihnya hanya 0,1 ml, yang mana perbedaan ini sangat kecil dan masih dalam batas toleransi eksperimen. Lalu, perhitungan normalitas HCl menunjukkan hasil 0,108 normal saat menggunakan fenolfetalin dan 0,1091 normal saat menggunakan bunga telang. Hal ini menunjukkan bahwa indikator alami mampu memberikan hasil yang sangat mendekati indikator standar. Selanjutnya, dilakukan variasi titrasi menggunakan asam lemah, yaitu asam asetat dengan indikator fenolfetalin dengan perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi merah muda seperti pada titrasi HCl. Selanjutnya, titrasi dilakukan dengan menggunakan indikator alami dari bunga telang. Saat indikator bunga telang diteteskan ke dalam larutan asam asetat, larutan berubah warna menjadi ungu. Berbeda dengan HCl yang langsung menunjukkan warna merah muda, asam asetat memberikan warna ungu karena sifatnya yang lebih lemah atau pH-nya sedikit lebih tinggi dari HCl. Ini menunjukkan bahwa indikator bunga telang peka terhadap perbedaan kekuatan asam karena antosianin dalam larutan merespon perubahan pH. Ketika larutan asam asetat mulai dititrasi dengan larutan NaOH, larutan asam asetat akan mulai dinetralkan oleh NaOH dan terjadi perubahan warna secara bertahap seperti pada titrasi HCl. Larutan yang awalnya berwarna ungu akan berubah menjadi biru ketika pH mulai naik ke daerah netral. Hal ini menandakan bahwa antosianin berubah bentuk menjadi quinonoidal. Selanjutnya, larutan akan berubah warna menjadi biru kehijauan saat larutan menjadi semakin basah. Hal ini juga menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Pada warna biru kehijauan ini menunjukkan bahwa hampir semua asam telah dinetralkan dan larutan kini berada dalam pH basah. Jadi, dalam titrasi asam lemah seperti asam asetat, indikator bunga telang tetap mampu menunjukkan titik akhir titrasi dengan jelas, sekaligus membantu kita memahami perbedaan kekuatan asam melalui warna. Setelah melakukan titrasi asam asetat dengan dua indikator yang berbeda, yaitu indikator fenolfetalin dan indikator alami dari bunga telang, sekarang saatnya kita bandingkan hasilnya. Pada titrasi dengan fenolfetalin,
volume rata-rata NaOH yang digunakan adalah 7,75 ml. Sedangkan saat menggunakan indikator bunga telang, volume rata-rata yang digunakan adalah 7,8 ml. Selisihnya hanya 0,05 ml, yang mana selisih ini sangat kecil dan masih dalam batas kesalahan eksperimen. Perhitungan menunjukkan bahwa normalitas asam asetat dengan fenolpetalin adalah 0,178 normal dan dengan bunga telang adalah 0,1792 normal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dengan indikator alami sangat mendekati hasil menggunakan indikator sintesis. Selain cukup akurat secara kuantitatif, bunga telang juga cukup efektif secara kualitatif melalui perubahan warna. Baik dari segi akurasi data maupun kejelasan visual, indikator bunga telang telah terbukti efektif digunakan dalam titrasi asam basa. Selisih volume dan normalitas yang cukup kecil dibandingkan dengan indikator fenolpetalin menunjukkan bahwa indikator alami ini layak dijadikan alternatif. Ditambah lagi, bunga telang bersifat ramah lingkungan, aman, dan mudah diperoleh, menjadikannya pilihan yang menarik dalam praktik kimia hijau. Dari praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa indikator alami dari bunga telang cukup efektif untuk digunakan sebagai pengganti indikator fenolpetalin untuk titrasi asam basa. Nah, demikian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.